Jadi perpus terus ke sini gitu ya. Iya Bu. Ya, tadi udah ada ibunya belum kalau ulangnya terlambat? Sudah Bu, sudah makan. Oke. Terima kasih Mbak Nadia. Mbak Nadia sudah mau datang ke ruang BK ini, udah mau menemui ibu. Kemarin kan Mbak Leli itu ya sudah WA, tapi ibu baru bisanya itu setelah pulang sekolah gitu ya. Ya nanti Mbak Leli habis dari sini langsung pulang atau mau kemana? Langsung aja sih Bu, kayaknya soalnya kan nanti takutnya tetap dicariin gitu kan. Oke, kalau gitu berarti nggak mau mampir-mampir gitu ya? Enggak Bu. Oke, gimana kabarnya Mbak Leli hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah ya, harus jaga kesehatan. Ini juga musimnya juga musim hujan, kadang panas gitu ya. Oke, dengan datangnya Mbak Leli ke sini mungkin ada yang perlu saya bantu. Saya pengen menceritakan suatu hal sih Bu, sama kayak sering-sering aja sama ibu gitu. Oke, sebelumnya Mbak Leli sudah pernah melakukan sesi konseling? Kebetulan sudah Bu, dulu sama Bu Ima. Sama Bu Ima ya. Oke, berarti di sini Mbak Leli sudah tahu ya tentang apa itu konseling, asas-asasnya sudah tahu. Tapi Ibu jelaskan lagi asas kerahasiaan. Jadi Mbak Leli itu nggak perlu khawatir jika nanti permasalahan Mbak Leli bocor ke orang lain gitu ya. Oke. Terus karena Mbak Leli baru pertama kali konseling dengan Ibu hanya memberi kontrak saja. Mungkin kontrak waktu 30 menit apakah cukup? Insya Allah cukup sih Bu. Oke, cukup. Oke, dalam proses konseling ini juga ada kontrak lagi, yaitu dimana nanti Mbak Leli tidak boleh bermain handphone gitu ya. Sekarang Mbak Leli bisa menceritakan masalahnya, ceritakan aja dengan enjoy. Seperti Mbak Leli itu menceritakan dengan temannya sendiri gitu. Maksud saja Bu Ulfa ini teman sendiri gitu ya. Iya Bu. Jadi begini Bu, saya kan ini udah kelas 12 ya Bu ya. Saya itu pengen kuliah Bu, tapi secara ekonomi kan saya kurang mampu ya Bu ya. Nah itu saya tuh pengen kuliah tapi takut memberatkan orang tua saya. Nanti orang tua saya kalau nggak bisa membiayai gimana begitu Bu. Dan selain itu saya juga masih bingung Bu terkait jurusan gitu kan. Saya mau ambil jurusan apa gitu. Oke, jadi di sini Mbak Leli itu masih bingung gitu ya mau melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi keluarganya. Mbak Leli itu masih mikir takut membebani gitu ya, dan Mbak Leli itu bingung mau kuliah di jurusan apa gitu. Oke, mungkin Mbak Leli sudah pernah mendiskusikan dengan orang tuanya? Sudah sih Bu, sudah pernah. Orang tua juga di sini kalau saya ingin kuliah gitu. Oke, berarti di sini orang tua mendukung ya? Iya Bu. Oke, kalau begitu Ibu ambilkan nilai rapor dulu ya. Iya Bu. Oke, sebentar ya Mbak Leli. Iya. Ya, kemarin 1 bulan yang lalu Mbak Leli sudah pernah melakukan tes minat bakat gitu ya? Sudah. Belum tahu hasilnya gitu ya? Iya Bu. Oke, di bawah hasil tesnya. Oke, di sini Bu akan jelaskan. Nah, di sini ada intelijensi bakat. Nah, di sini ada kemampuan interpersonal. Nah, mungkin Mbak Leli tahu keterampilan interpersonal itu apa? Tahu. Oke, jadi di sini keterampilan interpersonal itu yang berkaitan dengan Mbak Leli itu suka bersosialisasi gitu. Dan di sini nilainya Mbak Leli itu baik 105 gitu. Udah baik gitu ya. Terus yang kedua Mbak Leli ada yang kedua kemampuan verbal atau linguistik. Mungkin Mbak Leli tahu? Nggak tahu. Oke, jadi kemampuan verbal atau linguistik itu kemampuan yang berkaitan dengan apa-apa atau yang suka berbahasa, orang yang suka gimana ya,
puitis gitu loh orangnya. Oke, di sini Mbak Leli nilainya adalah 108. Yang selanjutnya ada kemampuan klerikal. Dan kemampuan klerikal ini tentang ketepatan atau ketepatan. Jadi Mbak Leli itu suka apa ya namanya? Itu loh, kayak melakukan tugas dengan cepat gitu loh, tapi tepat gitu ya. Kayak sekarang. Ya, seperti itu. Ini ada 110 di sini nilainya Mbak Leli. Kemudian ada kemampuan numerikal. Mungkin Mbak Leli tahu kemampuan numerikal itu apa? Kayak yang berkaitan dengan angka gitu. Ya, di sini Mbak Leli mungkin suka dengan matematika. Suka banget. Ya, di Siltek ini betul ya, Mbak Leli itu suka matematika dan nilainya tertinggi di sini, ada 120. Oke, kemudian kita lanjut ke intelijensi minat, maaf. Di sini ada profesional, minat profesional. Mungkin Mbak Leli tahu? Gak tahu. Ya, jadi biasanya itu minat profesional itu berkaitan di bidang ilmuwan. Biasanya mungkin seperti guru kayak gitu. Udah tahu ya? Oke, di sini juga bagus nilai Mbak Leli ada 115 dan selanjutnya ada minat komersial. Nah, di sini biasanya itu orang yang mempunyai minat komersial itu suka berjualan gitu, suka memasarkan produk gitu. Di sini Mbak Leli juga suka, nilai juga baik ada 105. Nah, ini hasil tes bakatnya Mbak Leli itu lebih dominan ke numerikal, berkaitan dengan angka dan ke profesional atau seorang guru atau yang lain atau mungkin jasa yang lain atau dosen gitu. Oke, sekarang kita lihat ini rapotnya. Untuk rapotnya Mbak Leli juga bagus dan ya nilainya matematika di sini bagus banget. Bahasa Indonesia juga bagus. Sudah bagus Mbak. Ya, jadi Mbak Leli juga suka matematika itu ya. Oke, dari hasil tes bakat dan minatnya tadi dan hasil rapatnya Mbak Leli itu lebih mendominasi ke numerikal dan atau terkait dengan angka. Nah, mungkin sekarang kita cari jurusan yang cocok untuk Mbak Leli. Mungkin kira-kira Mbak Leli udah ada pandangan mau kemana? Mau ambil apa maksudnya? Kayaknya mau ambil pendidikan matematika aja sih Bu. Oh, jadi ranahnya ke keguruan gitu ya? Iya Bu, benar. Oke, berarti ke FKIP, keguruan pendidikan matematika. Oke, apakah Mbak Leli sudah yakin? Insya Allah saya yakin sih Bu, karena saya kan merasa saya juga mampu di bidang itu gitu. Oke, kalau Mbak Leli sudah yakin, sudah memantapkan diri terkait dengannya, sekarang terkait dengan faktor ekonomi tadi, tentang ekonomi kan Mbak Leli tadi bilangnya Mbak Leli itu nggak mau membebani orang tuanya tentang ekonomi gitu ya. Mungkin ada pandangan atau solusi terkait masalah ekonomi. Kan Mbak Leli tadi bilangnya nggak mau membebani gitu ya. Terus agar Mbak Leli itu tetap bisa kuliah tanpa membebani orang tua itu, mungkin Mbak Leli ada solusi atau planningnya? Kayaknya ya Bu, saya tuh kemarin kan sempat tuh nanya-nanya ke kakak kelas yang udah kuliah gitu. Katanya sih banyak beasiswa Bu. Nah itu saya pengen cari beasiswa agar mungkin dapat membantu orang tua saya untuk kuliah saya itu gitu. Oke, jadi di sini Mbak Leli mau mencari informasi terkait dengan beasiswa gitu. Mungkin ada opsi lain Mbak? Itu Bu, sama saya kayaknya sambil kuliah sambil jualan gitu Bu, kayak jualan online gitu Bu. Kan kalau
kalau jualan online itu kemudian kayak waktunya juga fleksibel banget gitu kan. Nah, kayaknya kayak gitu sih Bu, nanti kuliah sambil kerja sama cari beasiswa itu gitu. Oke, berarti di sini Mbak Leli mempunyai dua opsi gitu ya. Mau mencari tentang informasi beasiswa, kemudian Mbak Leli mau kuliah sambil bekerja atau bekerjanya itu berjualan online gitu ya. Tapi di tes bakat tadi juga Mbak Leli sudah ada kemampuan gitu di komersialnya. Jadi cocok sih buat nanti Mbak Leli mau berjualan gitu ya. Oke, mungkin terkait dengan sekarang terkait dengan apa ya, universitas. Nah, apakah Mbak Leli itu sudah ada pandangan terkait universitasnya? Kepada ada beberapa bulan itu saya pengen ambil di Indonesia, kalau enggak saya ambil UN. Oh gitu. Tapi saya lebih cenderung ke UN aja sih Bu kayaknya. Oh, lebih ke UM gitu ya. Ya. Oke, berarti Mbak Leli di sini terkait universitas sudah ada pandangan gitu ya. Oke, mungkin dari sini apakah ada kendala lain Mbak Leli? Mungkin kan tadi sudah tahu ya solusinya tentang terkait dengan ekonomi dan pemilihan jurusannya, universitas juga sudah tahu. Mungkin ada kendala lain? Kayaknya tidak ada sih Bu. Tidak ada ya? Iya nggak ada. Oke, berarti Mbak Leli sudah yakin gitu ya mau melanjutkan untuk kuliah gitu ya? Iya. Oke, berarti sampai di sini Mbak Leli itu sudah tahu solusinya gitu ya terkait hambatan tadi, terkait jurusan apa yang mau diambil, kemudian dan universitas apa yang mau diambil. Oke, sekarang kita ulas kembali. Nah, tadi Mbak Leli mau ke jurusan apa tadi? Ke pendidikan matematika Bu. Oke, sudah yakin ya Iya. terkait dengan ekonomi tadi, hambatannya Mbak Leli itu mau mencari beasiswa, Iya. terus mau kerja online gitu ya. Iya. Oke, untuk pekerjaannya, nah untuk kuliah sambil kerja itu Mbak Leli mau jualan online aja atau mau pekerjaan lain? Kayaknya juga melihat kondisi dan situasi sih Bu. Oke, berarti masih melihat situasi dan kondisi dulu gitu ya. Oke, di sini Ibu punya tugas buat Mbak Leli. Tugasnya yaitu nanti Mbak Leli mencari terkait beasiswa. Nanti mungkin Mbak Leli cari-cari sebanyaknya. Mungkin Mbak Leli nanti sudah menetap, sudah mau ambil beasiswa apa, nanti bisa melaporkan ke Ibu seminggu. Minggu depan boleh melaporkan ke Ibu, ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Terus gimana perasaannya Mbak Leli sekarang? Saya merasa juga lebih plong dan sekarang akhirnya saya tahu apa yang harusnya saya ambil, jurusan apa yang saya ambil gitu. Saya berterima kasih sama Ibu udah membantu saya untuk memilih jurusan dan memberikan solusi yang terbaik. Ya, sama-sama Mbak Leli. Oke, karena waktu kita sudah 30 menit ya Mbak Leli ya. Kita akhiri sesi konseling ini. Ibu juga berterima kasih kepada Mbak Leli sudah mau hadir di ruang BK ini menemui Ibu gitu ya. Makasih Mbak Leli. Sama-sama. Oke, mungkin sekarang mau kemana Mbak Leli? Langsung mau pulang. Oh iya, Saya pamit dulu ya. Oh iya Mbak Leli. Hati-hati